Kami ingin ke YLBHI, Pak Isnur. Disampaikan tadi dua highlight utamanya bahwa KUHP ini untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kemudian kalau misalkan memang merasa ada yang tidak sepakat dengan poin-poin di KUHP ini bisa mengajukan gugatan. Tanggapan Anda? Ya, pertama gini. Pertama ada kewajiban hukum dari pemerintah dan DPR untuk memaksimalkan proses. Dan tentu proses ini masih berlangsung. Bagi kita, pengalaman 2019 di mana waktu tergesa-gesa mengesahkan dan kemudian disadari banyak kekeliruan di dalamnya, diperbaiki, ditambah sana-sini, itu pelajaran. Dan mengapa sekarang ketika masyarakat juga protes ada beberapa banyak yang masih bermasalah, kenapa juga kembali tergesa-gesa? Kenapa tidak kemudian ini dibahas dan secara mendalam, sehingga kemudian ketemu titik temunya. Pasal-pasal yang mengancam ini secara kemudian kesadaran penuh bisa dihapus, bisa di-reduce dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bisa dibahas sekarang mengapa melempar ke MK gitu. Yang kedua adalah soal MK, ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Bagaimana kita melihat perkembangan MK yang semakin hari kita semakin khawatir. Misalnya terakhir, ada undang-undang yang diuji oleh MK, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan, kemudian hakim yang menguji dan memutuskan untuk dibatalkan, Pak Aswanto di-recall. Ya kan, diberhentikan oleh DPR, ditarik, dan kemudian disahkan juga oleh Pak Jokowi. Nah, jangan-jangan hakim MK besok yang juga berusaha ya, atau menemukan kejanggalan, menemukan permasalahan, dan dia kemudian mencabut pasal-pasal ini, bisa di-recall kembali, bisa dicabut kembali. Jadi ini ada tatanan yang juga kita harus perhatikan semakin rusak secara tata negara. Itu dua hal, Mbak. Terima kasih. Oke, saya ingin ke Prof. Muzakir kalau begitu. Harusnya dibahas dulu apakah memungkinkan, sekarang kan sudah terlanjur nih, sudah diketok palu Prof. Muzakir. Untuk memperbaiki lagi pasal-pasal yang tadi mungkin salah satunya saya ingin soroti pasal ajaran Marxisme. Ya, ajaran misalnya. Ada ajaran yang kemudian disebutkan ajaran Marxisme, Leninisme, dan lainnya. Nah, ini yang kemudian tidak dijabarkan secara rinci. Nah, perlukah ini pembahasan penjabaran lagi agar kemudian tidak ada kerancuan di dalamnya? Ya, saya kira kalau namanya pembaruan hukum mestinya begitu gitu. Karena pasal itu sebenarnya sudah ada ya. Dulu ada di dalam Undang-Undang nomor 11 PNPS tahun 63. Kemudian dicabut ya, ketika reformasi dicabut, kemudian dimasukkan kembali dalam RKUHP. Ya, itu yang pokok-pokok dimasukkan RKUHP. Dalam RKUHP, dalam KUHP itu amandemen ya, pasal terkait dengan keamanan negara. Kemudian diambil, kemudian masuk ke dalam RUU KUHP. Jadi sesungguhnya historisnya pasal itu sudah ada. Kalau tadi ada usulan dipertegas kembali, itu bisa dimasukkan di dalam rumusan norma atau dilakukan dalam penjelasan. Memang kalau itu sudah tidak bisa, karena tadi sudah disebutkan katanya ini sudah disahkan, berarti tidak bisa mungkin ada masukan-masukan itu diminta kita ke mahkamah ya. Mungkin salah satu di antaranya untuk memperhalus itu, mempertegas itu bisa melalui jurisprudensi Mahkamah Agung begitu. Ya, Prof, tapi begini, soal ajaran Marxisme ataupun ajaran-ajaran dianggap bertentangan dengan Pancasila, apakah ini potensi menimbulkan asumsinya sebuah pasal karet? Ya, tadi disebutkan kata-kata lainnya yang bertentangan dengan lainnya. Yang bertentangan itu kan hasil interpretasi. Ya. Dan lainnya itu juga interpretasi gitu. Tapi kalau ajaran Marxisme, komunisme dan sebagainya itu terang dia sudah ada. Pedoman ajarannya itu sudah ada. Tapi kalau yang lainnya itu seberapa sesungguhnya dia dapat dikualifikasi sebagai atau istilahnya disetarakan dengan ajaran Marxisme, Leninisme yang menurut historisnya itu karena pengalaman Indonesia itu aja yang terkait dengan masalah itu seperti hanya Nazi ketika di Jerman begitu. Jadi masing-masing negara punya gitu. Baik. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kata lainnya itu interpretasi oleh penegak hukum gitu. Oke, coba saya ingin tanyakan ke Pak Supriyansa. Pak Supriyansa, ini diksi dan yang lainnya ini apa? Paham-paham apa? Paham syariah kah? Paham apakah? Jadi supaya bisa lebih jelas gitu Pak Supriyansa. Tidak abu-abu. Jadi apa? Paham-paham apa? Paham syariah kah? Paham apakah? Jadi supaya bisa lebih jelas gitu Pak Supriyansa. Tidak abu-abu. Iya Mas. Jadi saya kira yang dimaksud ini ya. Halo? Ya, silakan Pak, lanjutkan. Mungkin volume audio saya Bapak kira yang bisa dimaksud ini sana, adalah ya? paham yang memang sekira-kiranya
kira yang dimaksud ini, halo, ya, Silakan ya. Pak Supriyansa. Jadi saya kira paham yang dimaksud ini adalah paham yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kan jelas itu, Mas. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka saya rasa itu tidak masuk dalam lainnya itu. Nah, kalau yang masuk lainnya seperti itu. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa betul yang disampaikan Pak Prof, bahwa sedemikian rupa ini kalau ada masukan-masukan warga masyarakat Indonesia yang kita hargai, ya kalau memasukkan di dalam penjelasan atau norma, sekarang ini kita tidak membahas lagi tentang poin per poin seperti itu modelnya, tetapi kita bicara bakunya sebagai layaknya sebuah undang-undang. Artinya kalau sebuah undang-undang memang yang mau direvisi, maka ada tempatnya untuk melakukan revisi. Ada tempatnya untuk melakukan judicial review. Judicial review itu bukan barang haram ini. Bukan barang sesuatu yang sangat berlebihan. Tetapi Mahkamah Konstitusi membuka lebar tentu pintunya untuk menerima masukan-masukan masyarakat kita yang mau kira-kira melakukan judicial review terhadap pasal-pasal tertentu. Ini kan dalam rangka memperbaiki sebuah undang-undang. Jadi undang-undang hari ini telah lahir. Kita mestinya bergembira bahwa anak bangsa sudah melahirkan sebuah undang-undang yang bagus mengganti undang-undang buatan kolonial Belanda. Itu artinya bahwa kesempatan bagi kita ini untuk berjibaku, untuk mengantarkan KUHP ini hadir di tengah-tengah masyarakat Baik, Pak kita Supriyansa. untuk dipahami dan dilaksanakannya. Oke, saya ingin Berikut ada masalah yang timbul, tidak ada masalah, kita memperbaikinya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara sesuai dengan prosedur hukum. Oke. Cara-cara itu dibuka pintunya MK untuk mengajukan di sana uji materi, uji formil yang ada di sana. Silakan diuji. Nah, saya kira hakim-hakim yang ada di MK adalah orang-orang pilihan. Profesor di sana, profesor yang sangat mengerti dan memahami sebuah batang tubuh dan lain sebagainya tentang maksud dan tujuan sebuah undang-undang. Jika itu dalam rangka untuk memperbaiki undang-undang kita, maka yakin dan percaya pasti dikabulkan oleh Pak Supriyansa, hakim Mahkamah Konstitusi. Kami kita harus betul. potong dulu sebentar Pak, mohon izin karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin ke YLBHI, Mas Isnur. Mas Isnur, menjawab sesuai dengan judul kita hari ini, siapa yang akan terjerat dengan pasal-pasal ini? Mas Isnur tadi sudah menjelaskan satu persatu, mulai dari perzinahan, kemudian pencemaran nama baik presiden, kemudian paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Siapa kira-kira yang bakal terjerat? Jadi Mbak, ketika tahun 2006 Undang-Undang ITE dibentuk, kita ngasih warning ke pemerintah dan DPR. Semua bisa kena. Tapi waktu itu pemerintah bergeming tidak mau menghapus atau mengubah pasal-pasal itu. 2016 ketika revisi juga sama. Kita nge-warning bahwa ini akan banyak orang kena. Jurnalis kena, dosen kena, korban kekerasan seksual juga kena. Dan baru kemudian 2022 pemerintah sadar bahwa pasal-pasal ini berbahaya. Kena Ibu Baik Nuril, kena Pak Saiful Mahdi, kena Prita Mulyasari gitu. Jadi pada intinya semua akan kena pada waktunya. Tergantung situasi dan kondisi dalam seperti apa. Kalau Anda kritis, Anda sering kemudian mengkritik, apalagi misalnya seniman yang dia dalam banyak konteks dia abstrak ya, dan dianggap menghina, merendahkan martabat, ya bisa kena juga pada akhirnya gitu. Akhirnya bisa kena semua, tinggal tunggu waktunya aja. Akhirnya semua orang merasa takut. Berbagai lembaga survei menyatakan Indonesia semakin takut berbicara karena pasal-pasal ini mengancam ruang-ruang demokrasi. Dan dalam praktiknya selama ini kalau kita ingat Mbak, pasal-pasal yang disebutkan dan dibahas sekarang ini, itu pasal-pasal yang selama ini terbukti memang dijadikan legitimasi untuk membungkam, mengkriminalisasi masyarakat, aktivis, dan lain-lain gitu. Dan kita masih ingat tadi, misalnya argumentasi gini, kohabitasi. Dulu aja sebelum ada pasalnya, masyarakat tuh bergerak melakukan penggerebekan, main hakim sendiri. Apalagi udah ada pasalnya, masyarakat bisa semakin punya legitimasi, melakukan kekerasan dan lain-lain. Karena merasa, sekarang udah ada pasalnya, sekarang kejahatan, ditambah oleh semangat moral,
dia semakin kemudian punya legitimasi buat bergerak gitu. Itu yang kemudian dampaknya semakin mengerikan di lapangan. Dan dampak-dampak itu yang nggak dipikirkan oleh para perumus, oleh para pembahas gitu. Harusnya indikatornya didengarkan dan masyarakat sipil, YLBHI dengan 18 kantornya setiap hari menerima pengaduan, menangani kasus, sampai kemudian berjuang misalnya di kasus Baik Nuril, di kasus Pak Saiful Mahdi, mengajukan amnesti. Jadi butuh berapa lama lagi timbul korban, orang-orang yang tak bersalah kena pidana, baru pemerintah dan DPR sadar bahwa pasal-pasal ini berbahaya. Demikian, Mbak. Baik, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Muzakir. Lantas Prof. Muzakir, apakah sepakat banyak semua orang yang akan terkena di sini? Lantas bagaimana langkah selanjutnya Prof. Muzakir? Karena secara teknis tadi Prof. Muzakir mengatakan agak sulit secara teknis menuju 3 tahun undang-undang tersebut disahkan. Ya, saya ingin sampaikan begini. Ya, tadi sudah dimulai bahwa intinya sekarang undang-undang sudah disahkan ya. Kalau dari sisi hukum kan ini sudah istilah bahasanya sudah barang jadi. Baik. Yang sebentar lagi akan diundangkan dalam lembaran negara. Nah, pertanyaannya adalah dalam masa transisi selama 3 tahun itu apa yang diharuskan, yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut pendapat saya, mestinya harus melakukan judicial review terhadap pasal-pasal itu, dan mana yang diperhalus kembali nanti diterapkan dalam praktek sebagai pedoman pelaksanaan RUU KUHP begitu, KUHP baru itu gitu. Baik, berarti artinya dari pemerintah yang kemudian harus jalan begitu ya untuk melakukan judicial review ini. Baik, terima kasih Prof. Muzakir. Terima kasih. Gini, ya gimana? Sedikit. Oh ya, sedikit aja. Judicial review maksud saya dikaji kembali, terus kemudian dimuat di dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari KUHP yang baru ini gitu. Baik. Ya, ada PP-nya, ada turunannya. Gitu, ya. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Bang Isnur, terima kasih Pak Supriyansa sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.